kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada program Mario Teguh Golden Ways. Nah, sahabat-sahabat super, pada malam hari ini kita akan sama-sama bersenang-senang dan sama-sama memancing. Tapi mancing yang kali ini tidak ada involving ikan sama sekali. Karena kita akan pancing cinta sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kita sambut bersama-sama, inilah Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Hidup di kota besar seperti Jakarta ini tidak mudah. Waktu kita untuk cari uang pendek sekali karena ada macet, ada jarak, ada demo, ada pengalihan arah jalan, ada macam-macam sehingga waktu untuk cari uang pendek sekali. Tapi untuk membiayai kehidupan di salah satu kota termahal di dunia. Itu Jakarta. Belum lagi waktu yang kita gunakan untuk marah dalam sehari. Kita kalau tampil cantik bukan untuk berjodoh. Kita tampil cantik supaya kalau jualan laku. Itu untuk disukai atasan, untuk naik pangkat. Kita semua sudah lupa menjadi pribadi yang menarik untuk dicintai. Itu sebabnya masalah umum di kota besar adalah sulit menemukan pasangan hidup. So kita tinjau yuk, apa yang menjadikan kita pemancing yang baik. Tidak semua pemancing beruntung tapi tidak ada ikan di kail kalau kita tidak melempar kail di air. So mudah-mudahan program ini membantu dan Senin kita dicintai oleh orang yang kita cintai. Gitu. Super sekali Pak Mario, temanya pancing cinta. Yes. Pak Mario yang betul saja, masa sih seseorang yang sudah cantik, sudah begitu sukses, masih harus memancing cinta? Sudah pasti kan banyak yang mengejar-ngejar Pak Mario. Kalau kecantikan itu penentu pernikahan, semua orang jelek sendiri. Ya loh? Elek sendiri, gitu kan? Cantik anak banyak. Enggak, media massa televisi telah menunjukkan yang cantik-cantik lama menikah. Karena orang-orang yang cantik berbiaya mahal itu dijauhi laki-laki yang hemat. Iya toh? Dan dijauhi laki-laki kaya yang tidak ingin invest hubungan dengan orang yang mahal biayanya. So yuk kita lihat memes ini. Kita lihat meme ini. Pertanyaan yang mengharuskan introspeksi. Jika seseorang merasa dirinya cantik dan menarik, mengapakah dia lama sendiri? Ayo, jawabannya ada di situ. Tebak. Jika seseorang merasa dirinya cantik dan menarik, mengapakah dia lama sendiri? Jawabannya apa? Ada di situ. Karena dia merasa. Karena dia merasa cantik dan menarik. Orang yang merasa cantik dan menarik tidak menarik. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang merasa cantik mengabaikan perlunya menjadi pribadi yang menarik karena kepribadiannya. Jadi orang itu nggak boleh rumongso merasa cantik. Kalau Anda cantik-cantik dan itu keputusan orang lain. Keputusan kita adalah menjadi pribadi yang enak diajak bicara, enak dilihat wajahnya, enak didengar suaranya. Keputusan dia, apakah kita cantik atau menarik? Lalu, betul-betul buktinya adalah apakah Anda menikah dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Yang anaknya lucu-lucu, yang suaminya setia, yang mertuanya baik. Itu coba. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super, bicara soal keputusan, kita lihat keputusan sahabat-sahabat super sekalian mengenai pendapat di polling yang satu ini.
Kita lihat bersama-sama pollingnya dari www.mtgwpoll.com. Bagi wanita, laki-laki yang manakah yang lebih menarik? A. Tampan tapi biasa-biasa dalam ekonomi. B. Tidak tampan tapi sukses dalam ekonomi. Silakan tentukan pilihan Anda dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Mario Teguh Golden Ways. Artinya kan kita nggak perlu berpatok pada yang kita lihat sekarang. Yang penting itu kan masa depan, Pak, begitu. Karena ganteng juga lama-lama jadi tua kan jelek. Tetap ganteng pas tua tuh. Terima kasih, Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, bukankah beberapa kali Pak Mario menasehati bahwa penampilan itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan bersosial ataupun bertemu dengan orang? Yes. Lalu bagaimana halnya dengan ini, Pak? Super, pertanyaan yang baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kira-kira 90% keberhasilan anak muda itu ditentukan oleh penampilannya. 90%. Anda berkualitas, tapi kalau tampilnya tidak berkualitas, tidak akan ditunjuk, tidak akan diminta melakukan, tidak akan dipercayai. Itu sebabnya pastikan Anda tampil yang baik dulu, yang gagah dulu, oke? Yang anggun. Jangan murahan, karena nanti diperlakukan murah. Itu istilahnya. Tapi kalau terlalu mahal, nanti tidak dibeli. Yang namanya jual mahal itu. Terus bagaimana dengan jodoh dalam penampilan? Yuk kita lihat ini. Semakin kita berfokus pada kecantikan fisik, semakin orang tidak memperhatikan kualitas lain yang lebih penting pada diri kita. Ada toh orang yang kalau tampil orang semua ribut, bajunya apa? Bajunya apa? Perhatikan nggak orangnya baik, sopan, rendah hati, jujur, nggak diperhatikan. Gitu? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, fokus pada yang baik dari yang bisa Anda lakukan sebagai seorang pribadi. Jangan ajari orang memperhatikan yang tampilan saja. Nanti orang lupa bahwa Anda jujur, hatinya baik, tulus dalam bersahabat, dan berpotensi baik sebagai seorang ibu. Karena banyak orang membuat laki-laki takut. Ini pekerjaannya nanti kalau aku nikahi hanya ke salon. Gitu? Dipegang sedikit bedakan, dipegang sedikit bedakan. Super sekali Pak Mario, dan sahabat-sahabat Super, kita akan kembali pada polling dan melihat apa pendapat dari sahabat-sahabat Super sekalian yang ada di studio maupun di rumah. Dari www.mtgwpoll.com, bagi wanita, laki-laki yang manakah yang lebih menarik? A. Tampan tapi biasa-biasa dalam ekonomi 14%. B. Tidak tampan tapi sukses dalam ekonomi 86%. Super. Silakan untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh angkat tangan? Silakan. Ya, silakan Ibu. Untuk Anda yang memilih jawaban B, silakan Ibu. Berikan tepuk tangan untuk sahabat kami. Baik Pak, kita sudah bersama Ibu Sinta dan Ibu Caca. Silakan. Terima kasih Ibu Cinta, Ibu Caca. Jadi Ibu memilih A. A, yaitu yang tampan, Ya, tapi biasa-biasa dalam ekonomi. ya. Mengapa laki-laki seperti ini menarik? Tampan selain memperbaiki keturunan ya. Super, oke. Untuk rezeki bisa dicari bersama. Super sekali. Super sekali. Kalau Ibu Caca memilih B, mengapa? Benar. Saya pilih B karena menurut saya Pak, laki-laki yang tampan itu cenderung metropolis. Nanti kejar-kejaran dong sama ibunya, sama wanitanya. Terus nanti bagaimana kalau misalnya dia lebih memperhatikan penampilan dia dibandingkan
untuk mengurusi keluarganya gitu kan. Dia nanti bakal lebih sibuk dengan lirikan wanita-wanita lain ketimbang sibuk menyejahterakan keluarganya, begitu kalau menurut saya. Jadi Ibu pilih sukses ekonomi. Berarti kalau gitu kebahagiaan itu ditentukan oleh faktor ekonomi. Salah satunya Pak. Salah Karena satunya. yang tadi yang wajahnya jelek kan dengan perawatan, kan perawatan butuh duit ya Pak ya. Jadi nanti yang jelek bisa kinclong juga lah lama-lama begitu. Artinya kan kita nggak perlu berpatok pada yang kita lihat sekarang, yang penting itu kan masa depan Pak begitu. Tuh, Karena jadi- ganteng juga lama-lama jadi tua kan jelek Pak. Tetap ganteng pas tua. Wah, 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 wah. Adik-adik saya yang baik hatinya, Tuhan itu tidak melihat wajah. Tuhan maha adil. Berarti untuk orang yang dilahirkan dengan wajah yang kurang, pasti ada sesuatu yang dilebihkannya. Bisa hati, bisa macam-macam ya. Nah, seorang yang dilebihkan dalam hal apapun punya tanggung jawab. Ya, punya kefasihan bicara, dia punya tanggung jawab. Punya kecerdasan, dia punya tanggung jawab. Nah, banyak orang itu minder karena tidak menghargai keputusan Tuhan bahwa dia kulitnya hitam. Oke, atau tidak begitu tinggi, atau dia agak lebar. Itu kan macam-macam tuh, orang manusia itu kan macam-macam modelnya. Nah, tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu melihat jiwa, dan kita akan menghormati setiap orang karena jiwanya indah. Nah, masalahnya adalah apakah mungkin yang tampan sekarang biasa-biasa nanti suatu ketika menjadi orang yang sukses besar? Mungkin. Mungkin. Nah, apakah mungkin yang jelek dan sukses itu suatu ketika jatuh? Mungkin. Berarti dunia itu, cokro panggilingan dunia itu, dunia itu bulat. Kalau orang tidak mau kegiling ke bawah, itu di sini bergerak sibuk. Sibuk. Itu sebabnya yang selalu di atas, yang sibuk. Yang malas, yang stres, selalu nanti ke bawah, kegiling. Nah, berarti yang tadi tampan tapi ekonominya biasa, cari orang-orang yang sifatnya naik. Ada orang-orang sifatnya naik. Ini loh yang kaya tapi sifat-sifatnya turun, sombong. Bergaulnya dengan para koruptor. Menghindari segala sesuatu dengan menyuap. Membayar segala sesuatu. Dia pikir semua orang bisa dibayar. Dia percaya there is a price for everyone. Ada harga untuk setiap orang. Ini orang yang dalam perjalanan turun. Jangan terkesan dengan orang-orang ini. Cari anak-anak muda yang ini. Apakah dia tampan atau wajahnya belum dirahmati? Kan itu sementara toh. Ya, karena banyak orang wajahnya tidak tampan tapi berpendar dengan wibawa. Pilih orang-orang seperti itu. Apalagi kalau tampan dan berwibawa. Tapi kan Tuhan maha adil. Pasti ada kurang-kurangnya, ada lebih-lebihnya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat-sahabat super kita. Baiklah, dengan topik hari ini Pancing Cinta akan semakin seru lagi di program Mario Teguh Golden Ways. Tetaplah bersama kami, Mario Teguh Golden Ways. Dia lebih pintar lagi bilang, oh my God, saya tidak pikiran itu. Dia lebih pintar lagi nih. Stop. Boleh saya catat, ini cantik sekali kan? Nah, sambil nyatet mikir, ini ngomong ngopo. Terima kasih Anda masih bersama kami dan menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, pertanyaan saya selanjutnya ini benar terjadi dan sering kali terjadi di antara kalangan teman-teman saya. Sudah bertemu dengan yang ia sukai dan ternyata yang ditemukan itu pasangannya menyukai dia juga. Memiliki hobi yang serupa, punya makanan favorit yang sama, dari daerah yang sama. Masih belum ketemu juga sebagai jodoh Pak Mario. Itu bagaimana menanggapinya Pak? Super sekali, Mas Gifari. Memang yang namanya jodoh itu misterinya Tuhan. Gitu?
Kita disuruh mencari, tapi keputusan terakhir memang pada Tuhan. Tapi kalau tidak mencari, tidak dapat yang terbaik. Yuk kita lihat mainnya. Kita cenderung menyukai orang yang menyukai yang kita sukai. Tapi kita sering lupa untuk menjadi pribadi yang disukainya. Kita berkumpul sesama penggemar kopi, gitu? Karena sama-sama suka kopi. Satu lagi apa? Ada orang yang berkumpul karena sama-sama membenci seseorang. Ada toh? Ada kumpulnya tuh ngomong benci, benci. Nah, berapa banyak orang berkumpul di kesukaan-kesukaan yang sama, kok nggak berjodoh? Karena lupa menjadikan sesama anggota menyukai dirinya. Karena terlalu berfokus ke kopi. Kalau ketemu lihat parfumku kopi. Lihat bedakku kopi. Tuh. Perhatikan ibu-ibu kalau gosip itu. Jeng, jeng, jeng. Gitu. Iya. Ibu-ibu yang suka gosip itu khas rata-rata. Kondenya besar. Itu kalau mencium selalu meleset. Itu karena berat spoilernya. Ya. Lalu rata-rata suka heran kan, ibu-ibu heran. Pernah tahu ibu-ibu heran? Ibu-ibu yang alisnya dicukur terlalu habis, gambarnya terlalu tinggi. Kan heran. Ya. Super sekali Pak Mario, namun saya harus minta maaf nih Pak Mario, karena saya mau mengeluarkan tapi nih untuk Pak Mario. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kesan pertama ataupun kesan yang kita tunjukkan untuk calon pasangan tersebut itu benar? Bagaimana Pak? Saya kan nggak bisa baca pikiran. Kesan pertama. Ada berapa kesempatan untuk membuat kesan pertama? Berapa kali kesempatannya? 1. Berapa menit? Kesan pertama? 4 menit. 4 menit pertama. Nggak lama, kan 4 menit? So fokus di situ, senyum yang lebar. Oh ya. Oh, Itu loh. Orang itu suka dikagumi. Jadi kalau dia bicara, Anda mengangguk. Dia kedengaran pintar sedikit, Anda bilang, oh ya. Kalau dia lebih pintar lagi bilang, oh my God, saya tidak pikiran itu. Dia lebih pintar lagi nih. Stop. Boleh saya catat, ini cantik sekali, catat. Nah sambil nyatet mikir, ki ngomong ngopo. Hidup kita ini isinya 4 menit baik, 4 menit baik, 4 menit baik, 4 menit baik. Nah siapa yang paling senang melihat orang ini? Tuhan. Dia dikasih masalah banyak, dikasih tubuh tidak sempurna, wajah yang belum dirahmati, gitu, rezeki yang masih tertahan, tapi dia tampil sebaik mungkin. Yang senang itu loh. Jadi kalau kata-kata Tuhan bisa mensyukuri hambanya yang ikhlas, itu betul. Baiklah, sahabat-sahabat super, kita akan mengambil pertanyaan dari audiens. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, silakan Ibu, berdiri, perkenalkan diri, lalu pertanyaan Anda. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Winona dari Tulungagung, Jawa Timur. Dari Tulungagung. Pertanyaan saya, bagaimana caranya memancing cinta kalau kita belum pernah memiliki hubungan dengan seseorang? Begitu. Gitu ya? Good, terima kasih. Kalau mau memancing, siapkan 3 hal. Lanjeran, senar, kail, cacing. 4 berarti. 4. Nah sekarang, lanjerannya ini loh. Yang membuat Anda mencapai jauh itu loh. Apakah Anda punya akun Facebook yang baik, Twitter yang baik, Instagram yang baik, itu lanjeran. Itu poll. Nah isinya namanya Rahmah aja. Namanya itu loh. Kemudian itu, Siti capek dikhianati. Itu. Yang baru lihat saja ini anak menderita, tutup.
Ya, fotonya melet-melet gitu. Ada tuh yang melet-melet begitu. Oh my God, itu lanjeran. Anda bisa dilihat jauh atau tidak dari situ. Tuh lanjerannya. Ini senarnya ini loh. Banyak orang senarnya pendek. Kesabarannya, keramahannya, tidak lama dalam berhubungan dengan. Ada tuh pacaran seminggu, besoknya putus. Tunangan 1 bulan, besoknya putus. Menikah 2 bulan, padahal di Mekah loh. Sambil umroh, putus. Berarti kesabarannya. Nah, kailnya ini loh, tidak berkualitas. Kailnya itu waktu ketemu langsung. Waktu ketemu langsung ini loh, salamannya enak. Oh ya, gitu duduknya. Gitu kan, ada tuh wanita sudah duduk begitu, makannya. Tuh. Lalu kailnya ini loh, kailnya ini saya mau tunjukkan satu lagi. Cara, kailnya. Janji, wanita itu gampang jatuh hati kalau dikasih janji. Maka berjanjilah. Setinggi mungkin soal dicapai atau tidak itu nanti. Tapi wanita tertarik kepada laki-laki yang janjinya berani. Maka begitu dia berjanji, umumkan janjinya ke sebanyak mungkin orang. Suruh dia tanda tangan sertifikat di atas materai. Tuh. Lihat, nah laki-laki yang berjanji tanpa bicara, laki-laki yang berjanji tanpa bicara, berdirinya gagah. Mengangguknya anggun. Batuknya diatur. Oke? Menolehnya pelan. Dia nggak pernah heran, oh ya, gitu. Jadi Anda bisa berjanji tanpa berjanji. Nah, kalau begitu, perbaikan untuk mendapatkan jodoh adalah perbaikan kepribadian. Gitu. Baiklah, sahabat-sahabat super dan juga yang ada di rumah. Perbaikan terbaik adalah perbaikan terhadap diri sendiri. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi kalau Anda punya kekasih yang berhiasnya setengah mati lamanya, ajak berenang. Terima kasih Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Nah, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, sesaat lagi kita akan memanggil sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya di atas panggung ini. Tapi sebelumnya Pak Mario, Ya. ada kisah-kisah yang sudah terjadi bahwa banyak pria-pria yang tertipu dalam tanda kutip dengan riasan make up yang ada pada wanitanya. Nah, ini seringkali dihadapi dengan beberapa teman-teman saya, tapi saya melihat bahwa wanita kan menaruh riasan karena ia ingin memantaskan diri dan mempersembahkan yang terbaiknya kepada pria itu, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kalau niatnya adalah berhias untuk menghormati yang akan ditemuinya, boleh. Kalau berhiasnya untuk menipu seperti pasang busa, macam-macam, ini bukan busa, asli. Tapi toh ada toh wanita yang pasang busa di mana-mana. So, wanita yang menarik. Yuk kita lihat meme-nya. Wanita yang menarik saat tanpa riasan adalah wanita cantik yang sesungguhnya. Tuh, yang berhias-berhias itu di TV itu berani nggak dia tampil tanpa berhias? Nggak berani. Langsung nggak ada order. Kita-kita yang polos ini, ya yang polos gitu, Mas, gitu. Itu mukanya diperbaiki terlalu mengkilat. Nggak apa-apa, Pak. Saya bekerja di Pertamina, ini banyak minyaknya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu, kalau kita tahu laki-laki yang mengejar riasan tidak mungkin bersedia menikah dengan Anda untuk jangka panjang.
Laki-laki yang mengejar riasan tidak pernah mau menikahi riasan. Ini cerita asli saya ya. Saya bekerja di bank asing, keren-keren gitu. Orang-orang yang keren-keren bahasanya, bisa bahasa Jawa pun dia nggak mau bahasa Inggris, gitu kan. Jadi bisa selamat pagi, dia bilang good morning, gitu. Bisa sorry man, dia bilang I am sorry. Keren-keren ini, oke? Laki-laki dan perempuannya. Mereka pergi kemana-mana malam, clubbing, laki-laki dan perempuan. Teman-teman dari departemen itu semua clubbing, partying. Lebaran laki-lakinya pulang kembali ke Jakarta bawa istri. Tidak menikahi teman-temannya yang pergi malam. Tahu nggak itu berlangsung sampai saya sudah tua, meskipun tidak begitu kelihatan. Tapi saya sudah lebih tua, mereka masih tetap perilakunya sama dan bertanya ke saya, Mar, kenapa sih orang-orang yang pergi sama gua malam nggak mau nikahin gua? Banyak loh wanita seperti itu yang tidak tahu bahwa laki-laki itu mencari wanita, bukan riasan. Nah, wanita-wanita baik itu banyak minder kalau kalah berhias. Wanita-wanita baik itu minder kalau dia kalah berhias. Sudah jangan tiru itu contact lens yang bisa kelap-kelip. Iya toh? Kalau dia mau belok kanan, tek, 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 tek. Oke, behel, tas KW, jangan ditiru. Just be your simple and comfortable self. Saya nggak bilang beautiful self, comfortable self. Pada dasarnya tujuan pernikahan itu untuk damai. Untuk peaceful, suami pulang ke rumah damai. Tuh, kalau pulang ke rumah ketemu istri yang saya ceritakan sebelumnya, yang agresif, yang cantik, come on man, bersemangat, bersemangat. Suaminya pulang kantor capek-capek, come on, mana laki-lakinya, gitu coba. Jadi kalau Anda punya kekasih yang berhiasnya setengah mati lamanya, ajak berenang. Baru ketahuan di sini ada lilin ditempelin untuk. Tuh. Tidak sengaja semprot dengan air, nggak sengaja siram taman, kesemprot. Dilihat, putus gitu. Nah, mohon maaf kalau saya agak tembak langsung, tetapi kita harus menghentikan kecenderungan kepalsuan yang sekarang sedang dididikkan oleh media massa. Lihat semua iklan, memberitahu yang Anda miliki tidak baik. Iklan rumah, rumahmu nggak baik, beli di kita. Mobilmu nggak baik, beli mobil kita. Sudah tahu kenapa saya benci sekali obat iklan rambut? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sederhana yuk. Kalau kita terlalu canggih dan belum disukai laki-laki, sederhanakan diri. Kalau kita terlalu mau keren, belum disukai wanita, kembali ke basic. Menjadi pribadi yang sederhana, yang baik hatinya. Tuh. Super sekali Pak Mario. Dan kini kita akan mengundang sahabat super kita yang akan curhat. Silakan berikan tepuk tangan untuk Bapak Denny. Yang Anda sia-siakan itu, istilahnya bukan hanya wanita itu loh Pak, yang Anda sia-siakan. Neneknya juga. Pak Mario sudah bersama kita, Bapak Denny. Silakan Pak. Pak Denny, apa yang mau Anda bagi bersama kami sekarang? Iya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dedi Gunawan. Pak Dedi Gunawan. Asal saya dari Tangerang. Saya mau curhat Pak. Biasa masalah anak muda, masalah cinta. Saya itu tipe orang yang baper Pak. Atau bawa-bawa perasaan. Apalagi kalau ada hubungannya sama mantan. Wah itu udah. Mantan. Iya. Jadi ini tentang mantan sekarang yang menyiksa Anda? Iya Pak. Mantan yang mana? Ya anggap aja inisialnya Y Pak. Dulu waktu masih sama Y ini, saya itu
membuat kesalahan yang benar-benar besar, Pak. Apa itu? Jadi istilahnya saya sayang sama dia, dia sayang sama saya. Cuman dia itu istilahnya dulu saya waktu masih kuliah di Bandung, dia sampai nyusulin ke Bandung, Pak. Oh. Cuma saya pengen bilang, kamu sayang nggak sama aku? Iya. Ya udah tuh datang ke sini. Terus pulang lagi? Iya, dianya datang ke Bandung, sayanya pulang, Pak, bawa motor. Ke Jakarta, Pak. Dia datang ke Bandung naik apa? Dia naik bis, Pak, bareng sama neneknya. Ya Allah. Udah, katakan saja dia berangkat sama neneknya. Iya, Pak. Datang ke Bandung. Iya. Terus dia bilang, aku sayang sama kamu. Terus ada Ya. sampai hati. Ya nggak gitu juga, Pak. Jadi saya istilahnya dulu itu ya, istilahnya menilai seseorang itu dari fisik aja. Sekarang si Y ini udah punya pacar lagi. Dan saya istilahnya berusaha banget lah. Udah bukan berusaha lagi. Berusaha banget buat narik perhatian dia lagi. Dan kalau bisa sih jadi lagi. Dan saya akan memperbaiki kesalahan semua yang kesalahan saya di masa lalu. Itu yang mau saya... Gini Pak, yang Anda sia-siakan itu, istilahnya bukan hanya wanita itu loh Pak, yang Anda sia-siakan. Neneknya juga. Apa perasaan neneknya capek-capek naik bis, Anda tinggal naik motor? Kesel kayaknya, Pak. Neneknya kesel. Nah doanya nenek itu loh. Itu anak, begitu kan? Istilahnya. Nah terus kalau gitu, kalau Anda menyadari bahwa Y itu baik sekali orangnya, apa yang Bapak mau lakukan? Dia sekarang sudah jatuh cinta kepada orang lain. Ya saya istilahnya sebenarnya saya pengen benar-benar Pengen atau ingin? Ingin. Ya. Saya sangat ingin minta maaf dan bisa dan sedikit banyak bisalah untuk dekat lagi gitu. Super sekali. Anda merasa bersalah? Iya sangat Pak. Bersalah. Nah sekarang Anda yakin dia nonton? Yakin. Ya Pak. Karena penonton Golden Ways luas sekali banyak. Sekarang Anda menghadap ke kamera. Beritahu dia. Ya untuk kamu. Yulianti. Saya berdiri di sini untuk meminta maaf. Apapun kesalahan saya dahulu, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada kamu, keluarga kamu, nenek kamu. Karena dulu saya benar-benar pernah menyia-nyiakan kamu. Seandainya bisa buka sedikit saja pintu hati kamu buat aku lagi. Dan ini janji aku akan perbaiki semuanya. Nah, saya harus menurunkan kenyataan dalam kehidupan Anda. Anda itu Pak, nanti si Yulianti. Mau atau tidak masalah. Karena Anda sudah jadi orang lebih baik. Iya toh? Iya Pak. Sudah enak rasanya? Lebih plong Pak. Lebih plong, betul. Good, itu loh maksudnya. Cara move on itu begitu. Tugasku menjadi orang yang baik bagimu Yulianti sudah selesai. Sekarang tugasku adalah menjadi yang baik bagi diriku sehingga aku menarik bagi siapapun yang nanti Tuhan cadangkan. Ya? Good, kita berikan tepuk tangan. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena bersedia untuk share dan juga curhat di atas panggung Mario Teguh Golden Ways. Istilahnya itu Pak menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, sebelum kita melanjutkan kepada sahabat-sahabat super kita yang akan curhat selanjutnya, saya punya pertanyaan Pak. Tadi silakan. itu
Pak Denny itu seakan-akan saya melihatnya wibawanya dan karismanya meningkat karena dia sangat yakin dan percaya diri sekali untuk meminta maaf kepada masa lalunya. Apa itu berpengaruh juga Pak dalam mencari pasangan ke depannya Pak? Oh iya, di dunia hewan laki-laki harus tampil sangat menarik. Yang memilih wanita, bukan wanita kalau hewan, yang betina, Karena kualitas keturunan ditentukan oleh kalau burung gagak, yang gagak serigala, yang gagak itu nanti menurun. Jadi wanita memilih yang terbaik. Nah, jadi aneh sekali kalau anak manusia memilih seadanya. Udah anak jelek, suka berkhianat, masih bertanya, Pak Mario, berapa lama saya bersabar kalau kekasih saya suka berkhianat? Ayo, cerdas mana dia dengan burung gagak betina? Itu loh. Jadi kalau begitu, wanita itu memilih yang terbaik. Itu secara instinktif ditanamkan oleh Tuhan. Yuk kita lihat meme-nya. Laki-laki yang percaya diri lebih menarik. Wanita, pilih sekarang. Laki-laki yang pertama, berdirinya begini. Oke, jempolnya melintir. Yang di sini lurus, dia berani gantung tangannya dan tidak ngereweli. Ngereweli itu pegang-pegang, ini ngereweli. Dia tidak, dia gantung tangannya, tegak. Yang di sini tadi ngapur rancang sambil begini. Melek. Ayo, Anda pilih yang mana, wanita? Sini. Yang pertama, dia langsung tanya, Adinda, nanti kalau kita menikah, kita berbahagia, bisa kita mulai dari perjalanan berkekasih yang panjang, atau sekarang saja saya nyatakan, saya sangat ingin bersanding dengan Anda. Yang pertama. Yang kedua gini, kawin yuk, gitu. Ayo. Wanita pilih yang mana? Wanita itu diberikan insting oleh Tuhan. Bahwa dia harus memilih yang terbaik. Dan yang terbaik biasanya karena rasa percaya dirinya. Ada laki-laki tipe korban, ada laki-laki tipe pemangsa. Iya dong? Ayo. Dari penampilan, tipe korban biasanya apa? Kecil, putih, banyak alergi, kagetan. Itu. Ini tipe pemangsa, hitam, pundaknya lebar, bulu dada 840. Ya toh? Alis nyambung. Nih. Iya. Tuh. Taringnya. Ini tipe pemangsa. So, udah kalau gitu, jadi laki-laki yang berani, wanita tertarik ke laki-laki yang berani. Karena kalau dia berani, dia akan mencoba yang tidak dilakukan oleh penakut. Saya mau tunjukkan ya, di dalam sifat laki-laki berani ada ayat Tuhan. Nih. Tidak akan aku masukkan kamu ke dalam satu masalah, kecuali kamu bisa mengatasinya. Berarti orang yang masuk masalah punya kemampuan untuk keluar. Dijamin Tuhan. Ya? Good. Orang berani apa? Pekerjaannya orang berani apa? Cari masalah. Makanya hidupnya banyak masalah. Nah, karena dia banyak masalah, dia banyak menyelesaikan masalah karena dijamin Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang berani hidupnya selalu lebih baik, sukses, lebih mudah daripada yang penakut. Kenapa wanita tertarik kepada laki-laki berani? Itu karena Tuhan menyisipkan ketertarikan wanita kepada ayat Tuhan yang ada pada laki-laki berani. Baiklah, sahabat-sahabat super, kita akan mendengarkan satu curhat lagi, tapi istirahat sejenak setelah yang satu ini di Mario Teguh, Golden Ways. Tahu Pak, Bapak nggak mungkin mengenali karena Bapak tidak menilai dari hati. Bapak nggak mungkin bisa tahu yang baik yang mana, yang lebih baik nggak. Karena di sini melihatnya uang. Anda menyaksikan program Mario Teguh, Golden Ways.
Pak Mario, setelah apa yang kita pelajari hari ini, ternyata memang yang namanya menjalin hubungan dengan orang lain itu butuh fokus dan kerja keras ya Pak? Bagaimana menurut Bapak? Super Mas Givari, begini. Banyak orang yang meyakini jodoh itu ditetapkan oleh Tuhan dengan cara yang belum tepat. Betul, ditetapkan oleh Tuhan semua segala sesuatu jauh jatuhnya satu lembar daun pun sudah ditetapkan. Tidak ada yang lepas dari pengetahuannya. Tapi Tuhan itu sangat menghormati upaya. Saya mau tunjukkan ya. Demikian hormatnya Tuhan kepada upaya. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau berupaya, sukses. Itu disukseskan. Lalu mengapa dirimu yang beriman, yang percaya kepada Ar-Razak, yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki, malas? Lalu mengeluh kalau ada lihat orang tidak percaya kepada Tuhan, kaya. Lalu dia mengeluh, kenapa aku yang baik, cantik, unyu-unyu ini? Kok jodohku susah dibandingkan dia, orangnya palsu tapi cepat menikah. Tuh. Karena dia meyakini ketetapan Tuhan tanpa dihubungkan dengan konsep upaya. Yuk kita lihat sekarang meme-nya. Bukan kurangnya kemampuan untuk menarik cinta yang menjadikan banyak orang lama sendiri. Menarik cinta. Tapi kurangnya kemampuan untuk mempertahankan cinta. Berapa sering kita jatuh cinta hanya untuk putus cinta? Berapa banyak yang kita tonton, berapa banyak sinetron yang mengeksploit, membahas itu. Jatuh cinta untuk bosan, jatuh cinta untuk bertengkar, jatuh cinta untuk pisah. Karena, ini kuncinya. Kita hidup di zaman di mana kalau barang rusak diganti, tidak diperbaiki. Sekarang ini loh, kalau rusak lebih murah perbaiki atau ganti? Ganti. Ini dijual kan ada tuh kalau ada yang barang bekas tolong dong kirim. Ini barang bekas kirim ke sana uangnya untuk beli yang baru. Tuh. Kenapa pernikahan zaman dulu awet? Zaman itu kalau barang rusak diperbaiki. Zaman itu ekonomi tidak sebaik sekarang atau konsumerismenya, sikap belanjanya tidak sebebas sekarang. Yuk kembali ke zaman dulu. Kalau ada masalah perbaiki. Buktinya kalau Anda menonton Golden Wish banyak sekali orang-orang yang harus diperbaiki sikapnya. Di sini baper istilahnya gitu kan. Ya pantas putus terus. So perbaiki. Karena tidak ada anak muda bisa menjadi hebat kalau dia menolak berubah. Saya ingatkan ya, orang yang jadi orang 50 tahun masih minta uang orang tua selama 50 tahun sikapnya salah dan tidak ada yang memperbaiki. So, ambil tanggung jawab kepada untuk diri sendiri, perbaiki sikap mulai dari sekarang. Salah itu wajar asal kita segera memperbaiki diri. Tuh. Super sekali dan kini kita akan mengundang sahabat super kita yang akan share di atas panggung ini. Kami persilakan Bapak Andri. Terima kasih Pak Andri. Selamat malam. Selamat malam. Salam super Pak Mario. Salam super. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andri, saya dari Lampung. Dari Lampung, bukan main. Silakan. Jadi curhatan saya Pak malam hari ini, saya adalah seorang pemancing yang baik, jelek-jelek gini ya. Sebentar. Mancing sebenarnya atau mancing cinta? Cinta mungkin Pak. Pak, pemancing itu yakin, Pak. Pemancing itu berangkat tanpa ada jaminan dapat ikan loh, Pak. Iya. Bapak gunakan kata mungkin. Jadi, Bapak pemancing cinta. Iya Pak. Dan sering berhasil. Berhasil. Terus kenapa curhat? Gini Pak, jadi pada saat saya pemancing itu, saya bisa aja dapat ikan misalnya lele kah atau misalnya salmon. Jadi saya bingung menentukan pilihan itu Pak. Yang tipe lele yang mana di sini? Saya analogikan begitu, misalnya kalau lele itu Pak, misalnya orangnya baik. Good, bagus. Cantik. Cantik. Cantik sekali malah. Oh,
Berkumis? Kan Tidak, lele. Pak. Tidak, Pak. Enggak ya, oke. Ya. Kondisi ekonominya tidak begitu baik. Oh, jadi kondisi ekonomi wanita yang pertama ini tidak begitu baik. Jadi Anda tidak melihat diri sebagai penyejahtera istri. Anda mau gampangnya. Yang kedua Yang apa? kedua, cantik saja, baik, punya kehidupan ekonomi yang lebih baik, dan smart. Kaya. Tidak begitu cantik dibandingkan yang pertama. Iya, cantik tapi tidak secantik yang pertama. Yang pertama cantik sekali. Cantik sekali. Tapi ekonominya kurang. Iya, Yang ini kaya. kaya saja. Kaya saja. Oke, sekarang. Anda milih menikah dengan orang atau dengan uang? Dengan orang, Pak. Good. Dengan orang. Uang itu menempel ke orangnya atau ke kebaikan pribadinya? Uang itu menempel di orangnya, Pak. Di orang, di pribadi. Salah, saya nggak punya apa-apa. Semua sudah dikuasai istri, Pak. Jadi, uang nggak nempel di pribadi, nempel di kebaikan hati. Orang yang hatinya baik, rezekinya baik. Nah sekarang, di antara dua ini yang lebih baik hatinya yang mana? Sama-sama baik, Pak. Tahu Pak, Bapak nggak mungkin mengenali karena Bapak tidak menilai dari hati. Bapak nggak mungkin bisa tahu yang baik yang mana, yang lebih baik nggak. Karena di sini ngelihatnya uang. Siapa bilang wanita itu matre? Ini. Loh? Jadi Bapak tidak menilai wanita itu dari sisi kebaikan loh Pak. Bapak itu tadi kalau dibandingkan itu bandingannya itu sangat analitis yang bisa dibantah, bisa dibatalkan kapanpun. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak menikah ingin jadi keluarga sejahtera, Iya, Pak. kaya, Iya. good. Sekarang saya tanya, yang menjadikan Anda pemimpin keluarga kaya itu Anda atau istri? Kalau lama jawabnya, kebangetan ini orang. Pak Deddy itu harus jadi konsultannya ini loh Pak. Saya ulangi. Kalau Anda jadi orang kaya nanti memimpin keluarga yang kaya, itu yang menjadikan kaya keluarganya itu Anda atau istri? Saya, Pak. Loh kenapa wanita itu penting kekayaannya? Ya karena apa ya Pak, kan bisa misalnya dalam kondisi tersulit pun, kita kan tidak selalu dalam kondisi terbaik Pak, misalnya dari sisi keuangannya atau apapun. Suudon. Sudah menduga bakal susah. Iya toh Pak? Lalu kalau susah, gantungkan ke istri yang tipe kaya. Padahal rejeki satu wanita bisa tidak kelihatan sampai dia menikah dengan laki-laki. Pangkat Anda Pak, kemuliaan derajat Anda bisa nggak muncul sampai Anda menikah. Perhatikan berapa banyak anak muda biasa-biasa setelah menikah hebat sekali. Itu loh maksudnya. Karena kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, di dalam berpasangan itu ada nilai. Itu bukan hanya 1 tambah 1. Nah, kalau begitu, ini loh Pak, Bapak itu terlalu melihat diri Bapak itu sederhana, nggak penting. Betul-betul hidupnya diselamatkan oleh tabungan yang ada. Iya, Ya. Pak. So, kalau gitu yo insyaf. Insyaf. Nah, sekarang nyatakan pernyataan keinsyafan Anda tentang mencari jodoh itu seperti apa? Jadi setelah mendengar saran dari Pak Mario, saya akan melihat seseorang atau wanita atau calon pasangan hidup saya berdasarkan kebaikannya, kemudian kecantikannya, yang terakhir Masih aja. tidak Pak, artinya Kecantikannya ditinggal dulu sebentar. Oke. kebaikannya, Kebaikan hati. baik hati, kemudian mau menerima keluarga saya apa adanya juga. Enggak. Jangan cari wanita yang mau menerima apa adanya. Itu wanita lemah sekali. Wanita yang hebat itu menuntut laki-lakinya jadi orang hebat. Jadi kalau ada bilang mencari wanita yang mau menerimaku apa adanya, pasti laki-laki yang nggak ada apa-apanya.
Simple, formula paling sederhana memilih wanita. Ingat ini sangat sederhana. Wanita yang baik menjadikanmu lebih baik. Iya, Pak. Itu, jadi baru kenalan saja Anda berhati-hati dengan penampilan, Anda berhati-hati dengan bahasa, langsung Anda beritahu, Tuhanku apakah ini tanda, ini wanitaku. Karena dekat dengannya, aku terpaksa menjadikan diriku lebih sopan. Tuh. Lalu berjalan bersama dia, aku jaga pandanganku dari wanita lain. Kenapa? Takut wanita ini marah. Berarti dia menjadikanku lebih baik. Coba, kalau laki-laki begitu, kemudian apa? Berjanji, dia kelihatan gitu, kekasihnya ini sendalnya agak terbuka sedikit lemnya. Dia bilang ini, Tuhanku izinkan aku mencari rezeki yang lebih banyak untuk membantu memberikan hadiah ulang tahun sendal. Lalu bilang ini, Tuhanku terima kasih ya, karena kenal dia aku jadi berdoa. Karena banyak anak muda tidak berdoa lagi loh. Nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, wanita yang baik menjadikan Anda laki-laki yang lebih baik. Cari itu Pak. Ya? Iya, Pak. Diulangi kalau gitu, wanita yang baik itu seperti apa? Wanita yang baik itu adalah benar-benar baik, tidak dibuat-buat baiknya, tidak harus cantik, tidak harus kaya, dan kelak dia akan menjadi wanita yang berkelas yang akan menjadikan saya orang berkelas juga. Wah. Super sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Andri. Tuhan tidak izinkan menikah wanita baik dengan laki-laki tidak baik. Lalu pertanyaan yang saya dengar di kepala Anda, mengapa ada Anda wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik? Ya. Setelah tadi share dari Bapak Andri, sangat-sangat menginspirasi sekali. Pak Mario, Yes. bantu saya untuk membedakan, memasuki sebuah hubungan yang dimudahkan karena kecocokan dan ketertarikan yang sama, dan yang mudah, seperti yang tadi digambarkan oleh Bapak Andri. Begini, apakah pernah Anda alami? Anda mempunyai hubungan kekasih dengan seseorang, lalu karena masalah Anda memutuskan berpisah. Nah di dalam perpisahan itu Anda kenal orang yang lebih baik. Pernah terjadi? Itu tandanya apa? Memang harus berpisah. Banyak orang begitu. Anda mau berhenti dari pekerjaan di perusahaan. Sudah niat mau berhenti. Ketemu ada yang bilang gini, kita butuh orang accounting yang begini-begini. Gajinya lumayan, yuk tertarik nggak? Ini lebih baik. Apa tandanya? Suruh pergi. Itu loh, kita itu kadang-kadang mempertahankan yang jelek, tidak mempercayai, tidak melihat tanda-tanda dari Tuhan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jodoh itu, kita lihat meme-nya. Jodoh itu cerminan diri. Jika kita menginginkan jodoh yang indah, indahkanlah diri. Anak-anak muda itu loh, anak-anak remaja itu bilang gini, tandanya kita cocok itu kalau wajah kita mirip. Ada yang bilang gitu toh? Ada betulnya nggak itu? Ada betulnya. Ini cerminan, gitu. Cara bicaranya mirip, betul. Sikapnya, responnya, cara marahnya, cara menegurnya, cara memujinya mirip. Cerminan. Nah, kalau orang tidak bertemu jodohnya, kan dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, berarti telah dilahirkan jodohmu. Kalau belum berjodoh, ya toh? Itu juga, Anda juga, sudah toh? Terus kalau ada orang nggak berjodoh, itu kenapa? Ayo. Takdir, semua takdir. Jangan pakai alasan takdir, semua takdir. Bahkan nasib yang di dalam kewenangan kita itu takdir. Itu di dalam takdir Tuhan ada nasib. Ayo, kalau gitu kenapa orang tidak berjodoh? Nih, satu orang. Ini sifatnya, contoh saja, oke? Sifatnya menjauhkan wanita. Jadi wanita tidak bakal sabar sama laki-laki ini. Pak Aditya berdiri. Bukan, ini sesama. Ya. Turun. Wanita Pak, tolong. Ya, wanita. Ibu berdiri. Ibu Caca.
Ibu Caca sebetulnya adalah jodohnya Mas Gifari. Tidak boleh menunjukkan rasa suka. Oke. Host harus netral. Oke? Nih sekarang, dia sebetulnya jodohnya dia jodohnya dia. Tapi dua-duanya menjauhkan jodoh. Ini loh yang maksudnya jodoh. Tidak ketemu jodoh. Kenapa? Sama-sama menjauhkan jodoh. Jadi mereka jodoh, tapi tidak akan bersama-sama karena dua-duanya saling menjauhkan. Ayo, kalau gitu, wanita, hanya karena cantik lalu Anda sombong? Coba perhatikan itu. Atau kebetulan orang tua kaya lalu Anda sombong? Laki-laki, kebetulan ayahnya orang pangkat lalu sombong? Hati-hati loh ya. Nah sekarang, kalau dia tipenya tidak menjauhkan jodoh, dia baik, wanita baik. Tapi dia bukan orang baik. Jodohnya adalah dia. Berarti dia seperti apa? Bukan orang baik juga. Karena Tuhan tidak akan menyiksa orang baik menikah dengan orang tidak baik. Nanti ada yang bertanya, saya tahu, saya dengar nih, saya agak paranormal. Saya dengar, nanti saya jawab pertanyaan di hati Anda itu. Tapi saya katakan dulu, Tuhan tidak ingin wanita baik ini menikah dengan penyiksa wanita ini. Contoh Pak. Contoh Pak. Oke? Dibatalkan, apapun rencananya dibatalkan. Tuhan tidak izinkan menikah wanita baik dengan laki-laki tidak baik. Lalu pertanyaan yang saya dengar di kepala Anda, mengapa ada wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik? Ya. Yes. Ibu tolong berdiri. Ibu berdiri. Nah, ini ibundanya Mbak Caca. Bilang, Caca, jangan sama laki-laki itu. Ibunda kan wakilnya Tuhan. Jadi ibunda diminta Tuhan memberitahu Caca, jangan. Nah wanita-wanita yang salah menikah itu selalu membantah orang tua. Loh, bilang, tapi Tuhan kejam dong. Orang jelek diizinkan menikah dengan orang tidak baik. Tidak, Tuhan Maha Penyayang, kalau kamu minta diberi. Kalau kamu maksa diberi. Nah ini maksa. Ini maksa, ya Bu ya. Sudah ibu nasihati maksa terus. Iya. Nah ibu pemain yang bagus. Ya, ibu mengangguk juga kan. Berarti ibu sudah capek nasihati, dia bantah terus ya. Ya itu. Jadi ibu, karena ibu membantah, bantahan kepada ibu adalah permintaan kepada Tuhan untuk dinikahkan dengan orang tidak baik. Itu yang menyebabkan kenapa banyak wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik. Membantah nasihat. Karena cinta yang sementara, panasnya cinta itu sementara, tapi derita dari salah menikah itu lama. Silakan duduk lagi. Terima kasih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Masalah jodoh ini tidak sederhana. Oke? Banyak yang bertanya kepada saya, Pak Mario, sayang kalau ilmunya Pak Mario digunakan untuk menasehati tentang cinta. Pak, kalau nanti anak Anda yang remaja salah mencintai, yang menasehati siapa? Sekarang di mana anak muda dapat penasehatan yang sangat logis, yang smart, yang berdasarkan tuntunan agama? Yang gak alay-alayan. Ayo coba. So Golden Ways berusaha mencapai anak-anak muda supaya tidak jadi orang setengah dewasa yang salah hidupnya. Itu loh. Ada pejabat tinggi yang naik bersama istri pertamanya, sekarang sedang dua-duanya dituntut bersama istri keduanya. Ya, itu contoh. Itu jangan dicontoh loh. Anak muda Indonesia itu jangan dicontoh loh. Itu contoh buruk loh. Pejabat tinggi yang dipenjara, pejabat tinggi yang dituntut. Meskipun dia dada-dada di kantornya KPK, padahal pakai jaket oranye. Jangan dicontoh loh ya. Itu orang sudah hilang malunya sebagai pencuri loh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk revolusi mental. Memang sudah masanya kita revolusi mental. Tuh, kita harus kembali kepada fitrah kita sebagai pribadi baik yang berhak menikah dengan istri, suami yang baik. Mudah-mudahan Senin ini kita dikenalkan dengan calon pasangan hidup kita yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin.
yang selama ini sedang menderita dalam hubungan-hubungan yang salah segera diberikan ketegasan untuk meninggalkannya. Untuk move on, untuk tidak lama-lama di dalam penderitaan salah mencintai. Mudah-mudahan dengan ini kita kalau mancing bukan cari salmon atau lele, ya itu kan hanya istilahnya. Tetapi dalam mancing tadi pastikan Anda dikenal jauh, dikenal luas. Kalau Anda berhias dari sekarang bukan hanya berhias supaya kalau jualan gampang laku, supaya Anda menarik hati sebaik-baiknya laki-laki atau sebaik-baiknya perempuan. Itu. Super sekali Pak Mario atas nasihatnya tentang perjodohan dan cinta pada hari ini. Dan terima kasih juga atas kesimpulannya. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Kesan saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, acaranya sangat menginspirasi. Setelah menonton Mario Teguh, saya mendapat motivasi yang sangat besar. Terima kasih Bapak Mario Teguh. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya lebih termotivasi, menambah wawasan. Maju terus Pak Mario, salam super. Acaranya bagus sekali, kesan sangat menarik, dan Pak Mario sangat pandai membawakan acaranya. Kami menjadi termotivasi dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapak, salam super dari kami. Maju terus Pak Mario dan salam super. Maju terus Pak Mario, salam super. Maju terus Pak Mario, salam super.